Halo guys, kembali lagi dengan channel saya Richard Big Boss. Sekarang saya bersama dengan Ersa. Saya siapa? manusia. Saya Arif. Nah, kedua teman saya ini adalah pemain berpengalaman dalam dunia game AoV, dan saya akan coba untuk sharing-sharing tentang permainan game AoV. Nah, pengen tahu kalian gimana tips supaya untuk buat pemula? Yuk kita kepoin. Pertanyaan pertama buat teman-teman saya. Untuk Kak Ersa, apa arti nama sebuah game AoV? AoV itu namanya terdiri dari Arena of Valor gitu. Dulunya itu dia punya nama sendiri. Masih ingat nggak namanya, Bu? Mobile Arena itu. Mobile Arena, betul. Terus sekarang diganti jadi Arena of Valor. Kalau dari kakaknya? Ya sama sih. Sama ya? Emang dulu namanya Mobile Arena toh. Buat yang nggak tahu aja sih. Dulu kan AoV kan namanya Mobile Arena. Terus ganti nama gitu jadi Arena of Valor. Kan AoV ini kan juga versi Indonesianya dari KOG, adaptasi dari KOG. Buat yang nggak tahu KOG itu King of Glory ya, gamenya cuma ada di Cina. Oh gitu. Oke guys, itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan kedua, apa bedanya Mobile Legends sama AoV? Kalau menurutku sih, kalau Mobile Legends itu kan dia lebih ke tim kayak yang bisa individual bisa tim fight gitu kan. Nah kalau di AoV itu harus punya strategi gitu untuk memenangkan pertandingannya. Kalau misalnya nggak pakai strategi yang direncanakan itu susah menangnya gitu. Kalau Mobile Legends kan sebenarnya nggak perlu terlalu pakai strategi, dia bisa langsung menang dengan catatan kompak aja gitu. Kompak aja. Ya. Untuk dari segi grafiknya bagaimana? Kalau dari segi grafiknya juga beda. Kalau mungkin kalau AoV kan lebih high quality-nya lebih tinggi gitu. Oh, gitu. Menurutku. Untuk dari kakaknya? Pertanyaannya apa tadi? Perbedaan Mobile Legends bersama AoV. Kalau aku sih pertama dari segi grafik ya. Grafik kan kalau ya tahulah AoV sendiri sama Mobile Legends. Ya bukan masuk ngejelekin sih, cuma kalau AoV itu dia grafiknya lebih smooth, lebih halus. Juga kalau dari segi gameplay, kalau di Mobile Legends kan apa ya, kamu punya item, kamu nge-solo carry itu bisa, tapi kalau di AoV itu susah. Harus paham apa mikro makronya, juga mappingnya harus sering dilihat. Ya sama apa ya, kalau di AoV itu kalau kamu nggak main tim, kamu mainnya sendiri-sendiri itu nggak bisa, nggak akan bisa menang. Jadi harus benar-benar paham tim, strategi juga harus paham role-nya masing-masing, lane-nya gitu. Gitu. Oke. Oke guys, itu tadi pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan ketiga. Hero apa yang cocok buat pemula? Kalau untuk pemula sih sebenarnya lebih baik jadi MM aja gitu. Yang biasanya kalau MM kan kayak Archer ya, kalau kita kan nyebutnya Archer. Nah, Archer itu biasanya kan dilindungin sama support. Nah, jadi lebih baik yang ada temennya. Jangan milih yang kayak assassin atau mage yang sendirian. Mending ada yang ada backingannya yang di belakang gitu. Terus untuk perlu nyebutin nama-nama hero-nya apa enggak usah? Nama-nama hero-nya. Ya, kalau nama-nama hero ada kayak Valheim misalnya contohnya. Terus Yorn itu kan bisa jarak jauh, kayak bisa tembus kemana aja skill 3-nya kayak gitu. Tapi kalau untuk sementara, kalau yang mage, kalau yang memang mau sendiri, itu ada yang namanya Megangga. Itu bisa dibuat sendiri karena dia bisa nge-heal, dia bisa nge-heal dirinya sendiri, nge-heal temen, sama kalau udah stuck 5 kali, dia bisa mengurangi darahnya musuh gitu. Untuk player pemula. Tapi kalau yang enggak ya langsung pakai yang lain aja juga nggak apa-apa gitu. Ya. Oke.
Kalau dari kakaknya? Kalau dari aku sih ya Archer emang rekomendasi pemula itu ya Yorn sama Valen juga sih sama. Kalau untuk jungle pemula itu rekomendasinya paling gampang itu Zanis. Zanis sama Zepis masuk nggak sih? Zepis bisa. Nah, itu kalau yang suka apa main barbar asal masuk war gitu. Tapi ya Zanis kan juga skill escape-nya juga bagus. Jadi dia masuk ngulti. Kalau bisa sih kalau untuk pemula ini ya. Tipsnya kalau main jungle itu langsung incer yang archer atau magenya. Jangan ngehit yang tank. Itu kesalahan fatal banget. Jadi kalau bisa masuk war langsung incer yang archer atau kejar yang archer terus yang empuk-empuk gitu. Dan juga kalau itu tadi hero rekomendasinya ya kalau archer itu Yorn sama Valen. Kalau hero mid mage itu ya kalau emang sukanya yang team fight ngepuk itu Megangga sebenarnya bagus buat healing tim juga. Kalau lebih rekomen lagi kalau bodoh yang damage itu Natalia. Natalia sama apa ya hero yang baru di buff itu? Veres ya. Peres. Nah, Veres sama Natalia itu rekomen banget. Kalau untuk yang beneran suka main solo, yang suka main solo tapi mobility tinggi itu main di DS aja. DS itu biasanya warrior. Dan warrior itu untuk pemula Arthur sih, si Raja Barbar. Arthur itu mainnya lumayan bagus. Jadi Sama Tara. ya sama Tara. Tara high mobility tapi damage-nya gak terlalu kerasa. Tapi mobility-nya Tara sama escape-nya bagus sih. Arthur juga sama. Kalau Arthur tergantung build aja sih. Nah, kalau untuk support sih rekomendasinya Crash sama Lumbur untuk newbie. Kalau Lumbur kan dia skill satunya kan bisa ngurangi attack damage musuh tuh. Skill 2-nya bisa untuk nyerang musuh ke depan atau ngasih shield ke tim sendiri. Sama skill 3-nya kan itu stun sama slow kan. Wah, parah skill 3-nya sih kalau buat war. Ya, itu lumayan bagus. Apalagi sama Crash. Crash itu dia skill satunya knockback sama stunnya itu ya lumayan sih. Sama skill 2-nya kan apa shield tuh. Shieldnya itu bisa buat ngelindungi ngelindungi tim. Nah, skill 3-nya bisa buat open war itu cocok banget. Cocok banget. Ya. Jadi rekomendasi hero-nya untuk Archer itu ambil Valen atau Yorn itu untuk newbie. Kalau mid atau mage itu ambilnya Natalia sama Megangga sama Veres. Kalau DS laner itu Tara sama Arthur. Kalau yang support itu recommendednya Crash sama Lumbur. Itu udah yang paling keras. Sama Tane. Tambah lagi. Itu crowd controlnya gila sih. Udah, Kak? Sudah. Nah, itu tadi adalah pertanyaan ketiga. Sekarang pertanyaan keempat, guys. Bagaimana cara menaikkan win rate? Dari Kak Ersa. Kalau yang jelas, kalau untuk naikin win rate itu pertama-tama pilih sesuai posisinya. Kayak misalnya kalau udah ada mage, ada archer, ada assassin, ada warrior, ya udah pilih tank kayak gitu, pilih support. Jadi jangan nggak mau kalah kayak udah ada archer 3 masih pilih archer keempat gitu, atau pilih archernya udah ada 1 masih mau milih archer kayak gitu. Itu pertama. Kalau mainnya pro sih gak apa-apa. Kalau mainnya pro nggak masalah, misalnya ada yang jadi archer, misalnya ada yang jadi assassin tuh bisa, biasa kadang kayak gitu bisa. Tapi kalau untuk pemula jangan deh, nanti takutnya berantakan. Terus yang kedua itu item. Nah, kita tuh kan kalau di AoV kan harus nyocokin item. Kayak ada Valheim itu harus khusus yang kontrol damage, misal kayak gitu. Jadi dia damage. Jadi cari yang itemnya damage kayak gitu, yang sama bisa lari kayak gitu. Yorn itu kan juga nggak bisa lari. Jadi harus pakai talent yang sesuai kayak gitu. Nah, terus sama satu lagi, kalau udah tahu lihat map itu paling penting sih, karena selama ini kan player itu kan kurang bisa lihat map gitu, untuk apalagi untuk para pemula. Nah, itu sarannya lihat map. Jadi kalau misalnya kayak udah kelihatan musuhnya hilang itu cepet-cepet dicari kayak gitu, supaya nggak ngegeng teman kita, kan kasihan kalau feeder terus gitu. Kalau dari aku sih itu aja. Kalau dari kakaknya? Ya sebenarnya kurang lebih sama sih, cuma ya naikin win rate itu sebenarnya cukup
apa ya, perbaiki teamwork aja, teamwork. Habis itu makro sama mikro gamenya juga dipahami, kayak mapping buff, nyuri nyuri buff musuh juga gitu. Ya itulah, itu sih apa, kalau emang lagi nge-push tower juga itu dilihat mapnya. Kalau tiba-tiba lagi enak-enak push, musuhnya hilang semua, ya mundur langsung aja, jangan diterusin. Itu udah kelihatan larinya mau kemana gitu. Ya, Sama kurang jangan lebih. maju sendiri. Ya jangan maju sendiri, apalagi archer sama mage. Kalau bisa sih ya nunggu tanknya dulu. Kalau tanknya udah kelihatan mau jalan ke arahmu, ya wis dimajuin aja gitu. Sama jungle-nya juga ya jangan ngincer. Jangan ngincer tank. Itu fatal banget. Kalau nggak mau dibacotin. Sudah Kak. Itu tadi pertanyaan keempat. Sekarang pertanyaan terakhir. Cara memposisikan diri dengan tim supaya menang. Bagaimana Kak Ersa? Cara memposisikan tim, Cara memposisikan diri dengan tim supaya menang. Kalau memposisikan diri tergantung kita jadi apa kan. Kalau kita jadi archer ya jangan maju-maju kayak gitu. Harus di belakangnya tank. Jadi kan ada posisi depan itu support, belakang itu warrior nggak dihitung sih. Depan itu support, belakang itu mage, belakang laginya tuh archer. Nah, jangan sampai kita tuh ada di depannya support kayak gitu. Itu pertama kalau waktu war. Terus kalau kita sebagai assassin, kita jangan menampakkan diri kayak gitu. Jadi pas waktu war masuk gitu aja gitu. Jadi nggak boleh kelihatan kayak gitu. Terus tergantung juga sih apa tipe apa, kayak jungle-nya tipe apa, tapi kebanyakan harus kayak gitu, harus sembunyi, pinter-pinter sembunyi. Kalau mage juga sama, kita nggak boleh maju, pokoknya support itu harus di depan, nggak boleh sampai support tuh di belakang kayak gitu. Tergantung supportnya juga sih. Iya, tapi lebih banyakan kayak gitu kan gitu. Terus kalau menurut aku gitu. Terus kalau misalnya jadi warrior itu harus rotasi, jadi kayak di DS kan, kita kan memang punya kewajibannya di DS, tapi jangan sampai cuma di DS doang, tapi kita harus puter. Jadi kayak misalnya ke tengah, kayak ke mid kayak gitu harus ya bersihin creep kayak gitu supaya creepnya jalan, karena sistem cara menang cepatnya di AoV itu kita harus cepet-cepet ngabisin towernya gitu. Kalau towernya banyak yang habis, otomatis jelas kan creepnya maju terus. Nah kalau creepnya maju terus, otomatis musuhnya itu bisa kewalahan kayak gitu. Terus kalau yang jadi tank itu jangan takut, kan ada kan yang tank yang misalnya kayak dia takut mati kayak gitu, takut jelek, nggak MVP dan sebagainya. Itu kita nggak boleh mentingin itu sih sebenarnya. Harus kalau memang jadi tank, kebetulan kan saya kan juga jadi support gitu. Nah, jadi nggak boleh kalau mati ya udah nggak apa, mati lebih baik tapi melindungin teman-temannya daripada dia hidup tapi teman-temannya mati kayak gitu. Itu kalau dari aku. Dari Kakak? Memposisikan apa? Cara memposisikan diri dengan tim supaya menang. Itu sebenarnya simple sih, pahami role masing-masing itu aja. Sama kalau main jangan barbar, lihat makro mikronya. Jadi seumpama kalian mau war usahakan jungler itu sembunyi dulu, jangan sampai kelihatan. Jadi tanknya itu maju mancing-mancing sama magenya itu mereka mancing dulu, supaya mereka mancing dulu, begitu tim musuh keluar semua, jungle masuk, incer yang archer sama mage ke belakang gitu. Itu juga tergantung juga sih. Kadang-kadang kan ada yang tipe apa, supportnya kan ada yang bener-bener tank support, ada yang support mage yang kerjaannya ngepoking gitu kan. Nah, kalau dalam kasus ini, kalau seumpama supportnya ngambil tipe poking kayak Anet atau siapa ya, Anet, Rowi atau Sepera gitu, nah, itu usahakan DS-nya itu ngambil yang tebel kayak Malot, siapa lagi ya, Arthur, Tara. Jadinya itu DS-nya itu build-nya juga harus tank. Jadi supportnya itu opsinya supportnya itu bisa ngecover si warrior ini, dan warriornya juga bisa ngecover satu tim gitu juga. Ya kurang lebih sih ya, pahami role masing-masing aja. Pahami role masing-masing, lihat map, juga jangan terlalu barbar mainnya. Gitu. Kalau lihat ada musuh 5 di Abyssal gitu, lihat ada musuhnya udah ngumpul 5 di Abyssal, sedangkan kamu cuma berdua sama tank, mundur aja, relain towernya. Itu lebih baik daripada kamu mati ngefit sia-sia. Itu sih. Itu ya.
Nah, itu tadi guys, 5 hal yang harus kamu lakukan buat pemula AOV. Jangan lupa subscribe. Arsalina Kristiani. Saya nggak punya channel, Kak. Kamu punya channel ya? Oke, tapi ada pengalaman di AOV ya? Ya. Ada pengalaman. Ada. Apa? Bridgilin Gaming. Oke, siap wis. Jangan lupa subscribe punyaku juga, share, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Semoga video ini bermanfaat untuk pemula AOV. Terima kasih. See you guys.